minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar." Sesungguhnya kami sudah menyediakan nikmat yang banyak kepada manusia. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, dan berkurbanlah. Sedangkan yang dirahmati Allah, dalam menjalani hidup ini kita harus memahami tujuan hidup. Sebab hakikat tujuan hidup bukan untuk hidup, tapi untuk hidup setelah hidup. Maka dalam hidup jangan asal hidup, tapi harus bisa hidup untuk nanti hidup, karena di sanalah sejatinya tempat kita hidup. Jadi kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, kehidupan yang tidak akan pernah mati-mati. Berbicara tentang kehidupan akhirat, maka bicara tentang surga dan bicara tentang neraka. Bicara tentang neraka, bicara tentang kehidupan akhirat, bicara tentang surga dan bicara tentang neraka. Nah, bicara tentang neraka, Allah hendak tegaskan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menyediakan hadiah surga, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengancam umat manusia dengan ancaman akan dibakar, akan disiksa dengan siksaan panasnya api neraka. Dan ancaman Allah Subhanahu wa taala yang paling keras, yang paling tegas, yang paling berat, ini adalah ancaman terhadap orang-orang kafir. Ancamannya dinari jahannam khalidina fiha abada, tempatnya neraka jahanam kekal abadi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya di neraka, selama-lamanya tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, Pak, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir di neraka selama-lamanya? Selama-lamanya tidak bisa masuk surga. Nah, pertanyaan keduanya, lalu siapakah yang dimaksud dengan orang-orang kafir dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Nah, dua pertanyaan ini sekaligus akan Hatib jawab dalam khutbah kali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ikan dirahmati Allah, perlu Hatib tegaskan, Pak, bahwa yang dimaksud dengan orang kafir dalam pandangan Allah ini bukan orang di luar Islam saja, tapi juga orang Islam sendiri. Kenapa? Karena kalimat kafir secara etimologi atau secara tata bahasa ini berasal dari kata kafaro. Kafaro itu artinya tertutup. Jadi orang kafir artinya orang yang tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari keinginan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak menuhankan Allah bukannya orang di luar Islam, orang Islam pun banyak yang tidak menyembah Allah, tidak menuhankan Allah. Orang Islam yang tidak menuhankan Allah adalah orang Islam yang tidak mau menyembah Allah. Karena Tuhan itu artinya sesembahan. Ada agama yang menuhankan matahari, maka menyembah matahari, agama Shinto di Jepang. Ada agama yang menuhankan api, maka menyembah api, agama Majusi. Ada agama yang menuhankan patung-patung dewa-dewa, maka menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa. Ada agama yang menuhankan manusia, maka menyembah manusia, menyembah Nabi Isa alaihissalam, putra Siti Maryam. Ada agama yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan itu artinya sesembahan. Maka siapapun yang mau menuhankan Allah, maka harus mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada dua cara, tiga cara, hanya satu cara untuk menyembah Allah. Bagaimana? Yaitu dengan melaksanakan sholat. Jadi siapapun yang tidak mau sholat, berarti dia tidak menyembah Allah.
Dan siapa yang menyembah Allah berarti dia tidak menuhankan Allah. Dan siapapun yang tidak menuhankan Allah, maka berarti bukan orang Islam. Dan siapapun yang bukan orang Islam, maka dalam pandangan Islam, hukumnya dianggap sebagai orang kafir. Maka konklusinya Pak, walaupun beragama Islam, walaupun ribuan kali mengaku diri orang Islam, tapi jika tidak mau sholat, maka secara syariat tetap hukumnya dianggap sebagai orang kafir. Walaupun ilmu agamanya tinggi, walaupun bersorban, walaupun bergamis, walaupun berjubah, walaupun hafalan Quran di luar nalar, walaupun hadis-hadis ditalar, tapi juga tidak mau sholat, maka secara syariat tetap dianggap sebagai orang kafir. Jadi orang yang ilmu agama tinggi saja Pak, tetap dianggap orang kafir jika tidak mau sholat. Maka apalagi umat Islam yang hanya mengandalkan status Islam di KTP. Maka jika tidak mau sholat, sudah jelas sekali kekafiran. Dan dimatakan kafir bukan hati Pak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasul dengan tegas menyatakan baina rajuli wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kekafiran yaitu ketika berani meninggalkan sholat. Dan hadis lain lebih tegas lagi, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan disengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan sesungguh-sungguhnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah itu dirahmati Allah. Orang Islam yang tidak mau sholat Pak, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena kedoifan, kelemahan, lemah melawan kemalasan. Jadi tidak sholatnya karena kalah dengan kemalasan. Tapi dalam hatinya ada keinginan untuk sholat, ada keinginan dari sholat. Kenapa? Karena percaya sholat ini penting untuk kehidupan akhirat. Jadi dia percaya kehidupan akhirat itu ada, surga dan neraka itu ada. Nah, karena dia sudah percaya akhirat itu ada, surga dan neraka itu ada, maka berarti dia tidak mendustakan. Dia sudah membenarkan firman Allah, perkataan Allah, Al-Quranul Karim yang dijelaskan di dalamnya ada surga, ada neraka, adanya kehidupan setelah kematian. Nah, karena dia percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, Pak, maka orang Islam yang seperti ini cirinya masih mau melaksanakan sholat. Walaupun sholatnya belang-bentong, walaupun memang lebih banyak bolong-bolongnya, lebih banyak tidak sholatnya daripada sholatnya, tapi masih ada sholat-sholatnya. Minimal sesekali mau Jumatan, sesekali masih mau ke masjid. Nah, umat Islam yang seperti ini Pak, di mata Allah ini adalah umat Islam yang berdosa besar. Tempatnya di akhirat nanti di neraka, dan nerakanya itu paling lama. Kenapa? Karena sering melakukan dosa terbesar, yaitu sering meninggalkan sholat. Lalu ada pertanyaan, apakah orang yang rajin sholat bisa langsung masuk ke surga? Jawabannya belum tentu Pak. Tergantung berapa banyak dia melakukan amal pahala, berapa banyak dia mengumpulkan pahala, dan berapa banyak dia bertobat, beristighfar, mohon ampun dari dosa-dosa. Nah, nanti baru demikian ditimbang untuk dibandingkan dengan bobot dosanya. Nah, jika nanti ketika ditimbang ternyata pahalanya masih lebih berat, maka dia bisa langsung masuk ke surga. Tapi ketika nanti demikian ternyata dosanya yang masih berat, maka terpaksa harus ke neraka dulu. Jadi orang Islam yang rajin sholat pun belum tentu bisa masuk surga langsung Pak. Hanya saja ada kemungkinan, besar harapan bisa langsung masuk surga. Tapi orang Islam yang berani meninggalkan sholat, yang belang-bentong sholat ini sudah dipastikan akan ke neraka dulu Pak. Dan di neraka itu paling lama. Kenapa? Karena melakukan dosa-dosa terbesar. Karena bobot dosanya pasti berat akibat melakukan dosa terbesar, yaitu sering meninggalkan sholat. Nah, jadi tapi nanti di nerakanya paling lama. Tapi nanti ketika sudah dibalas dosa-dosanya,
di neraka, lalu setelah dibersihkan dan setelah bersih maka akan diangkat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih ada sholat-sholatnya, masih ada keinginan menyembah Allah sehingga diakui keislaman saja masih terbukti dia menuhankan Allah. Jadi orang Islam yang sholatnya bolak-balik Pak, ini masih ada manfaatnya. Masih ada manfaatnya karena dia yang ganti pada akhirnya akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang paling bahaya adalah orang Islam yang tidak mau melaksanakan sholat karena dalam dirinya sama sekali tidak ada keinginan untuk sholat, tidak ada keinginan menyembah Allah, tidak ada keinginan menuhankan Allah. Kenapa? Karena tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat, tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Surga dan neraka hanya dianggap sebuah dongeng. Ketika seseorang tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat, Pak, maka pasti tidak akan ada keinginan untuk melaksanakan sholat. Jangankan sholat yang ibadah wajib yang harian, sholat wajib yang seminggu sekali pun tidak akan ada keinginan. Jumatan pun tidak akan ada keinginan. Kenapa? Karena menganggap sholat itu tidak penting, menganggap sholat itu tidak ada manfaatnya, hanya buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Nah, umat Islam seperti inilah yang di dalam pandangan Allah dianggap sebagai orang Islam yang tidak diakui keislamannya, artinya dianggap orang Islam, artinya dianggap kafir. Dan tempatnya di akhirat nanti di neraka, nerakanya khalidina fiha abada, tempatnya neraka jahanam kekal abadi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya di neraka, selama-lamanya tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak diakui keislamannya. Kenapa tidak diakui? Karena tidak ada sholat-sholatnya, tidak ada keinginan menyembah Allah, tidak ada keinginan menuhankan Allah. Jika di dalam diri kita tidak ada keinginan menyembah Allah, mustahil kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara logika saja Pak, secara logika mana mungkin kita bisa masuk ke dalam surga jika kita tidak mau menyembah Tuhan Sang Pencipta surga. Mana mungkin kita bisa masuk ke dalam surga jika kita tidak mau menyembah Tuhan Sang Pemilik surga. Maka untuk bisa masuk surga, syaratnya mutlak harus mau menyembah Tuhan Pencipta surga, Tuhan Pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sidang itu dirahmati Allah, sayangi keluarga-keluarga kita Pak, anak-anak kita. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita berbulan-bulan tidak menyembah Allah, apalagi bertahun-tahun tidak menyembah Allah. Ini jelek-jeleknya Pak, jelek-jeleknya. Ini nasihat jelek ini Pak. Jelek-jeleknya minimal seminggu sekali saat Jumatan paksa dia untuk menyembah Allah, paksa dia untuk datang ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumatan minimal Pak. Agar apa? Agar nanti di akhirat nanti ada bukti bahwa dia sudah menyembah Allah, dia sudah menuhankan Allah. Jika ada bukti sudah menyembah Allah, sudah menuhankan Allah, maka pasti walaupun harus ke neraka, walaupun di nerakanya lama sekali, tapi pada akhirnya akan diangkat dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah itu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan Pak. Apakah Allah itu ada? Apakah surga dan neraka itu ada? Nah, banyak di kalangan orang Islam dan di luar Islam Pak mengatakan bahwa Islam itu agama yang tidak logis katanya. Kenapa? Karena menuhankan Tuhannya tidak terlihat. Beda dengan agama lain, Tuhannya terlihat. Ada yang berwujud matahari, ada yang berwujud dewa-dewa, ada yang berwujud api, ada yang berwujud manusia. Nah, Islam ini Tuhannya walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dengan apapun yang ada sehingga tidak terlihat. Nah, karena tidak terlihat sehingga dianggap tidak logis. Padahal justru yang logis itu yang tidak terlihat.
Kenapa? Sebab surga tidak terlihat, neraka juga tidak terlihat. Nah, karena surga tidak terlihat, neraka juga tidak terlihat, maka mustahil surga tidak logis diciptakan oleh sesuatu yang terlihat. Maka yang logis itu adalah Tuhan yang tidak terlihat. Dan tidak terlihat Allah Subhanahu wa taala, surga neraka tidak terlihat, ini bukan tidak ada, Pak. Sudah terlihat ini ada dan akan kita lihat. Kapan? Setelah kita tidak terlihat. Dan kita semua akan tidak terlihat. Kapan? Ketika kita sudah mati, kita sudah dikubur, jasad kita sudah hancur, lalu jasad kita hanya tinggal berupa ruh. Nah, ketika berupa ruh, kita sudah tidak terlihat. Dan di saat itulah kita akan melihat, kita akan masuk ke dimensi gaib, dan kita akan melihat segala yang tidak kita terlihat. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat malaikat, kita akan melihat surga, kita akan melihat neraka. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takasur. Dalam surat At-Takasur, Al-Haqqul Takasur hatta jutubun maqabir kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun. Al-Haqqul Takasur hatta jutubun maqabir kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lamun. La tarawun la jahil. Saat itu kita akan melihat neraka. Summa la tarawun la ainal yaqin, dan kita akan melihat benar-benar, akan melihat dengan mata kepala sendiri, kata Allah. Dan di saat itu sudah tidak ada lagi tempat berlari, tidak ada tempat untuk menghindari. Maka kata Allah, "Fattaqunar", jaga diri kalian dari api neraka. Wa qurhan nasyal hidayah. Dengan neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lalu bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya yaitu dengan ibadah, dan ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu satu-satunya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak punya dua tujuan, tujuannya hanya satu. Yaitu hanya ingin agar kita mau beribadah kepadanya. Silakan cari dari 6.664 ayat Al-Quran. Silakan cari dari jutaan hadis yang ada, baik hadis yang sahih, baik hadis yang dhaif, baik hadis yang maudhu sekalipun, maka kita tidak akan pernah menemukan tujuan lain Allah menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah, kecuali hanya sesuai dengan surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku akan menciptakan jin, kata Allah, wal insa dan manusia illa kecuali hanya untuk beribadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk sekolah, bukan untuk nyari nafkah, bukan untuk menikah, tapi untuk ibadah. Dan ibadah yang paling utama, Pak, adalah ibadah sholat. Maka sejatinya Allah menciptakan kita ini hanya untuk sholat, dan sholat, nggak ada lagi, Pak. Apa buktinya? Buktinya perintah sholat, Pak, yang artinya itu bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Menjadi 5 waktu karena Rasul meminta keringanan berkali-kali, akhirnya diringankan pun juga waktu menjadi 5, jadi 40. Minta keringanan lagi 30, minta keringanan lagi jadi 20, minta keringanan lagi jadi 5. Kenapa tidak langsung 5? Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita banyak menyembahnya, ingin agar kita banyak melaksanakan sholatnya. Jika kembali kepada perintah awal 50 waktu, maka sepanjang hari, Pak, kita tidak akan punya waktu lain untuk berbuat apapun kecuali hanya untuk sholat. Ini bukti bahwa Allah menciptakan manusia ini hanya untuk melaksanakan sholat. Nah, karena tujuan Allah menciptakan manusia hanya untuk sholat, Pak, maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka, sangat benci, sangat marah kepada hambanya yang tidak mau melaksanakan sholat. Sehingga dosa terbesar bukan maling, bukan korupsi, bukan mencuri, bukan membunuh, bukan membunuh, bukan membunuh, tapi ketika kita berani meninggalkan sholat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa
bahwasanya semua para ulama sepakat, semua para ulama sependapat bahwa dosa yang paling terbesar di antara dosa-dosa besar adalah dosa meninggalkan sholat. Dosanya lebih besar daripada merampas harta, artinya maling, korupsi, merampok. Lebih besar daripada merampas jiwa, artinya membunuh. Lebih besar daripada judi, minum khamr, bahkan berzina. Bahkan dalam buku 30 kisah padan karangan Syekh Abdul Rahman Ar-Raisi, buku tersebut ada terbaca ada 12 buku. Dalam buku tersebut ada hadis yang mengatakan bahwa sekali orang yang meninggalkan sholat dosanya sama dengan membunuh 70 nabi, lalu membakar 70 Al-Quran, lalu berbuat zina dengan ibu kandung di dalam Ka'bah. Naudzubillah. Oleh karenanya jangan sampai kita berani meninggalkan sholat. Karena walaupun hadis tersebut berat, tapi sebenarnya ada hadis yang lebih berat lagi, yaitu yang mengatakan kafir. Karena kalau masih ada hukumannya berarti masih diakui keislamannya, tapi kalau sudah dikatakan kafir maka sudah tidak akan dihukum lagi berapa banyak dosanya dan berapa banyak kebaikannya. Karena bagi orang kafir sama saja, walaupun dosanya sedikit, walaupun kebaikannya banyak, tetap tempatnya di neraka selama-lamanya. Oleh karenanya jangan sampai meninggalkan sholat, jangan meremehkan pelaksanaan sholat. Sholatlah selalu berjamaah dengan orang-orang di belakang imam, karena boleh jadi besok lusa orang-orang sudah menyolati kita di depan imam. Ingat selalu bahwa dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, melainkan tempat untuk kita meninggal. Akhir kata kita tutup dengan doa. Semangat kumpulkan mastakauran. Kurang doa kalau Subhanahu wa taala yang berpamura di sebagai dosa orang sadaya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, mensariran pangeran Abdi Sadaya Maha Kawasa karena segala rupa perkara dibakati mibak kajisin Abdi Sadaya. Isin Abdi Sadaya di pangampura, jadi sebudaya dosa bukarasa, bukarasa. Tumaut ulama Abdi Sadaya mengajarkan doraka kasalira. Oge kantos seueur laku lampah Abdi Sadaya diajarkan doraka ka ibu rama, ka keluarga, ka tetangga, ka baraya, sarta ka manusia sanes. Ya Allah, tunjukkeun tiluhur sausap rambut, dihandap sausap dampal Abdi Sadaya dina pangampura tinu samudaya dosa Abdi Sadaya. Mungsurkeun rahmat pangampura salira kanggo Abdi Sadaya. Tampakeun rahmatnya salira kanggo ibu rama Abdi Sadaya, murang-mari Abdi Sadaya, keluarga Abdi Sadaya. Bahirkeun rahmat kadede salira kanggo wargi-wargi Abdi Sadaya, kanggo tatangi-tatangi Abdi Sadaya. Ya Allah, sakumaha seueurna dosa Abdi Sadaya, menumpang kosnas lautan pangampura salira ka manukna langkung luas tibatan dosa muda. Oge kantos agen nakanya asaira ka manukna langkung agen tibatan jagat raya ngakot esina. Begitu napikanya Abdi Sadaya Gusti simbol diwaraga Abdi Sadaya sifat puas kasih salira. Dunia lahir batin Abdi Sadaya rahmat maghfirah serta ampunan salira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban hasanah. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahdir a'da'ana wa a'da'aka a'da'adin wa ahli kalimataka ila yaumil birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.